Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kabar yang menarik yang mau saya sampaikan kepada teman-teman tenaga honorer. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tentu ini akan berdampak kepada nasib jutaan tenaga honorer. Bagaimana dampaknya? Apakah semakin bagus atau terancam? Dan apa dasarnya sehingga pasal 66 ini digugat ke Mahkamah Konstitusi? Mari kita simak bersama. Inilah foto kuasa hukum Victor Santoso Tandiasa saat sedang sidang pemeriksaan pendahuluan perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ini terjadi pada hari Selasa 17 September 2024. Nasib 2,3 juta tenaga honorer termasuk guru terancam. Pasal 66 Undang-Undang ASN digugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini ditayang pada hari Rabu 18 September 2024. Seorang guru honorer salah satu SMP negeri di Jakarta Barat, Diski, mengajukan permohonan uji materi yang mempersoalkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 66 Undang-Undang ASN itu mengamanatkan penataan pegawai non-ASN diselesaikan paling lambat Desember 2024. Menurut pemohon, pemberlakuan pasal itu bakal berdampak pemberhentian bagi pegawai non-ASN termasuk guru honorer sehingga menyebabkan kerugian konstitusional. Hal ini tentunya akan menjadi persoalan besar, kata kuasa hukum Diski Victor Santoso Tandiasa pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan di MK pada hari Selasa 17 September 2024. Dia menuturkan bahwa berdasarkan data Kemenpan RB, terdapat 2,3 juta tenaga honorer, di mana 731.524 orang diantaranya merupakan guru honorer. Diski sendiri sudah mengajar selama 4 tahun, mendapat PTK Dapodik ID, dan masuk pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan. Namun, dia belum mendapatkan NUPTK karena terkendala pengurusan yang tidak jelas. Pada tahun 2022, Diski tidak bisa mendaftar ke P3K karena data Dapodik tidak dapat diverifikasi langsung di dalam sistem SSCASN. Kemudian, pada tahun 2023, dia kembali tidak bisa ikut mendaftar P3K karena di SSCASN terkunci. Hanya bisa melamar di sekolah induk. Sementara pemerintah daerah tidak membuka formasi. Diski juga pernah mengikuti ujian untuk mendapatkan kontrak kerja individu ataupun KKI pada tahun 2023. Tetapi tidak lulus tanpa alasan yang jelas. Artinya, apabila pemohon sampai pada bulan Desember 2024 belum berstatus ASN ataupun P3K, maka dapat dipastikan pemohon akan diberhentikan sebagai pegawai non-ASN. Dalam hal ini, guru honorer, walaupun pemohon dapat lulus ujian untuk mendapatkan KKI sebagai guru kontrak. Lebih lanjut, kuasa hukum pemohon menjelaskan penataan yang diamanatkan pada pasal 66 Undang-Undang ASN tidak serta-merta mengangkat seluruh pegawai non-ASN menjadi pegawai ASN. Hal itu karena di bagian penjelasan pasal 66 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Artinya, penataan pegawai non-ASN harus memenuhi verifikasi dan validasi. Jika tidak memenuhi, maka pegawai non-ASN tersebut tidak dapat diangkat menjadi pegawai
ASN ataupun P3K. Padahal katanya tidak semua pegawai non-ASN tersebut tidak dapat memenuhi verifikasi dikarenakan ketidakmampuannya di lingkungan pekerjaan. Namun lebih ke soal teknis administrasi yang belum bisa dipenuhi karena mekanisme yang cenderung subjektif dari penyelenggara negara. Pasal 66 Undang-Undang ASN tersebut berbunyi, pegawai non-ASN ataupun nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Menurut pemohon, ini menurut pemohonnya, pemberlakuan norma pasal 66 Undang-Undang ASN menjadi persoalan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak membedakan antara pegawai non-ASN dan keberadaan guru honorer yang diangkat oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam petitumnya, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan frasa instansi pemerintah pada pasal 66 Undang-Undang ASN bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Bila tidak dimaknai, tidak termasuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Nah, ini alasan pemohonnya. Sidang perdana perkara nomor 119/2024 itu dipimpin oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Pemohon diberikan waktu selama 14 hari ke depan untuk menyempurnakan permohonannya. Para teman-teman tenaga honorer, menurut saya dampaknya ini terhadap honorer adalah bagus, bukan terancam. Karena apa? Karena banyak tenaga honorer yang tercecer, yang tidak terdata di database BKN. Walaupun di keputusan Menpan RB 347 boleh mendaftar, walaupun tidak terdata di database BKN. Tetapi yang boleh mendaftar hanya yang berpengalaman 2 tahun ke atas. Lalu bagaimana 2 tahun ke bawah? Sementara mereka sudah mengabdi. Inilah kesempatan tenaga honorer yang tercecer itu tetap bisa diperjuangkan. Semoga gugatan pasal 66 Undang-Undang ASN ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu apa keputusan Mahkamah Konstitusi. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.